Bayangkan sebuah perang yang awalnya hanya terjadi di antara dua negara, Iran dan Israel saling menyerang, rudal dan drone mulai diluncurkan, dan dunia menahan napas melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun masalahnya, konflik ini tidak sederhana dua negara yang bertempur. Di belakang Israel ada sekutu kuat seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat. Di belakang Iran juga ada jaringan sekutu regional serta hubungan dengan kekuatan besar di dunia. Artinya, jika satu pihak benar-benar masuk perang besar, negara lain bisa ikut terseret. Dan ketika rantai aliansi itu mulai bergerak, konflik kecil bisa berubah menjadi perang kawasan, bahkan berpotensi mengguncangkan keseimbangan dunia. Jadi sebenarnya negara yang bisa ikut terlibat jika perang Iran dan Israel benar-benar meledak? Dan seberapa besar konflik ini bisa meluas? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip, karena yang akan kita bahas bisa mengubah cara kalian melihat konflik Iran dan Israel di dunia saat ini. Di Timur Tengah, sebuah konflik lama kembali memanas. Ketegangan antara Iran dan Israel tidak lagi sekedar perang bayangan atau operasi rahasia. Serangan rudal, drone, dan operasi militer terbuka mulai terjadi lebih sering. Dunia kini bertanya satu hal penting: jika perang besar benar-benar pecah, siapa yang akan ikut bertempur? Banyak orang yang mengira perang ini hanya akan melibatkan dua negara. Namun dalam realitas geopolitik modern, hampir tidak ada perang besar yang berdiri sendiri. Setiap negara memiliki sekutu, mitra militer, dan kepentingan strategis yang saling berhubung. Itulah sebabnya konflik Iran dan Israel sering disebut sebagai potensi perang aliansi. Sebuah perang yang dapat menarik banyak negara lain masuk ke dalam pusaran konflik. Di satu sisi ada negara-negara yang selama ini menjadi sekutu dekat Israel, terutama negara-negara barat yang memiliki kerja sama militer kuat. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Di sisi lain, Iran juga tidak berdiri sendiri. Negara ini memiliki jaringan sekutu regional serta hubungan strategis dengan beberapa kekuatan negara besar. Jika satu serangan besar terjadi, maka rantai aliansi itu bisa bergerak cepat. Seperti efek domino, satu negara masuk konflik, lalu negara lain ikut terseret. Inilah yang membuat banyak aliansi menyebut konflik Iran-Israel sebagai salah satu titik paling berbahaya dalam geopolitik dunia saat ini. Karena jika rantai aliansi benar-benar aktif, maka perang tidak lagi terbatas pada satu kawasan Timur Tengah. Konflik Iran bisa meluas ke banyak wilayah, mulai dari Teluk Persia, Laut Merah, hingga bahkan mempengaruhi keseimbangan kekuatan global. Pertanyaannya sekarang adalah siapa saja negara yang kemungkinan besar akan berdiri di belakang Israel, dan siapa pula negara yang akan berada di sisi Iran. Dalam video ini, kita akan melihat peta aliansi yang mungkin terbentuk jika perang Iran dan Israel benar-benar berubah menjadi konflik besar. Kita akan menelusuri negara-negara yang bisa terseret dan mengapa. Untuk memahami bagaimana rantai aliansi ini bisa terbentuk, kita perlu melihat dua blok kekuatan yang selama ini berada di sekitar konflik Iran dan Israel. Blok pertama adalah negara yang berada di sisi Israel. Hubungan militer Israel dengan negara barat sudah terbangun selama puluhan tahun, terutama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu paling kuat Israel. Kedua negara memiliki kerja sama militer yang sangat erat, mulai dari teknologi pertahanan, sistem rudal, hingga dukungan logistik. Jika Israel menghadapi perang besar, hampir pasti Amerika Serikat akan ikut terlibat, baik secara langsung maupun melalui dukungan militer besar. Selain Amerika Serikat, beberapa negara NATO juga biasanya berada dalam posisi yang sejalan dengan Israel.
Inggris dan Prancis misalnya memiliki hubungan strategis yang kuat dengan Amerika Serikat dalam berbagai operasi militer global. Dalam banyak krisis internasional dengan negara-negara NATO sering bergerak dalam koordinasi yang sama. Karena itu, jika konflik Iran dan Israel meningkat drastis, ada kemungkinan Inggris dan Prancis akan ikut memberikan dukungan militer atau logistik. Di kawasan Timur Tengah sendiri, situasinya jauh lebih kompleks. Beberapa negara Teluk memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan beberapa negara Teluk lain memiliki kekhawatiran yang sama terhadap pengaruh Iran di kawasan. Walaupun tidak semuanya akan terlihat berlangsung dalam perang, negara-negara ini dapat diberikan dukungan strategis seperti akses wilayah udara, pangkalan militer, atau koordinasi keamanan regional. Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk juga membuat kawasan ini sangat sensitif. Jika konflik meningkat, pangkalan-pangkalan tersebut bisa menjadi bagian dari operasi militer yang lebih luas. Sekarang kita beralih ke sisi Iran. Iran selama bertahun-tahun membangun jaringan sekutu yang dikenal sebagai jaringan perlawanan regional. Jaringan ini tidak selalu berbentuk negara, tetapi juga kelompok militer yang berada di sebagian wilayah Timur Tengah. Salah satu sekutu paling kuat Iran adalah kelompok Hezbollah di Lebanon. Kelompok ini memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan pernah terlibat konflik langsung dengan Israel di masa lalu. Jika perang Iran dan Israel pecah, Hezbollah hampir pasti akan membuka front baru dari wilayah Lebanon. Hal ini dapat memaksa Israel menghadapi perang dari dua arah sekaligus. Selain Hezbollah, Iran juga memiliki hubungan dekat dengan kelompok Hamas di Gaza. Walaupun Hamas memiliki agenda sendiri, hubungan dengan Iran tetap menjadi bagian dari dinamika konflik kawasan. Di kawasan Yaman, kelompok Houthi juga sering dianggap sebagai sekutu strategis Iran. Kelompok ini telah beberapa kali menyerang kapal atau target yang dianggap terkait dengan Israel dan sekutunya. Artinya, jika konflik meningkat, jalur perdagangan di Laut Merah dan Teluk Aden juga bisa ikut terganggu. Selain jaringan regional tersebut, Iran juga memiliki hubungan strategis dengan beberapa negara di dunia. Rusia misalnya memiliki hubungan militer kerjasama keamanan dengan negara Iran. Kedua negara sering bekerja sama dalam beberapa isu geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. China juga memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat dengan Iran. Walaupun China biasanya lebih berhati-hati dalam konflik militer, negara ini tetap memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas kawasan, terutama karena jalur energi dunia melewati wilayah tersebut. Korea Utara juga sering disebut sebagai negara yang memiliki hubungan militer dengan Iran, terutama dalam bidang teknologi rudal. Jika kita melihat peta ini secara keseluruhan, terlihat bahwa konflik Iran dan Israel tidak berdiri sendiri. Di belakang masing-masing negara terdapat jaringan sekutu yang cukup luas. Sebagian mungkin hanya memberikan dukungan politik, sebagian lain bisa memberikan bantuan militer langsung. Inilah yang membuat banyak analisis melihat konflik ini sebagai potensi perang regional yang lebih besar. Karena ketika satu negara masuk ke dalam konflik, negara lain bisa ikut terseret melalui aliansi, kepentingan strategis, atau tekanan geopolitik. Dan ketika rantai analisis itu mulai bergerak, menghentikan eskalasi perang menjadi jauh lebih sulit. Jika kita melihat keseluruhan peta konflik ini, satu hal menjadi sangat jelas. Perang antar Iran dan Israel bukan sekedar konflik dua negara. Di belakangnya, keduanya terdapat jaringan aliansi yang luas dan kompleks. Israel memiliki hubungan militer yang sangat kuat dengan Amerika Serikat, serta dukungan dari berbagai negara barat. Di sisi lain, Iran juga memiliki jaringan sekutu regional serta hubungan strategis dalam beberapa kekuatan besar di dunia. Inilah yang membuat konflik ini selalu menjadi perhatian global, karena setiap serangan besar berpotensi memicu reaksi berantai. Satu negara menyerang, sekutunya merespon, lalu negara lain ikut terlibat karena kepentingan keamanan atau tekanan politik. Dalam sejarah dunia, banyak perang besar dimulai dari konflik yang awalnya tampak terbatas. Namun ketika aliansi mulai bergerak, konflik itu berkembang menjadi perang yang jauh lebih luas. Hal yang sama juga dikhawatirkan terjadi di Timur Tengah. Jika perang Iran dan Israel meningkat secara drastis, kawasan ini bisa berubah menjadi medan konflik besar yang melibatkan banyak negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang bertempur. Jalur perdagangan dunia barang
harga energi global, dan stabilitas ekonomi internasional juga dapat ikut terguncang. Karena wilayah Timur Tengah merupakan salah satu pusat energi paling penting di dunia, itulah sebabnya banyak negara berusaha mencegah konflik ini berkembang menjadi perang yang lebih besar. Namun pertanyaan besar tetap ada, apakah rantai aliansi ini akan benar-benar aktif jika perang besar terjadi? Atau justru dunia masih mampu menahan eskalasi sebelum konflik meluas? Yang jelas, dinamika geopolitik di kawasan ini akan terus menjadi salah satu faktor paling menentukan bagi stabilitas dunia. Menurut kalian, jika perang Iran dan Israel benar-benar terjadi secara terbuka, negara mana yang kemungkinan besar akan ikut terlibat? Dan apakah konflik Iran bisa berubah menjadi perang yang jauh lebih besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Konflik Iran dan Israel sampai sekarang masih terus berkembang, dan dunia masih mencoba menahan agar situasinya tidak berubah menjadi perang yang lebih besar. Tapi jika suatu saat konflik ini benar-benar meledak, pertanyaan besarnya adalah apakah negara-negara sekutu akan benar-benar ikut masuk ke medan perang? Atau justru mereka akan mencoba menahan diri agar konflik ini tidak berubah menjadi perang kawasan, bahkan perang global. Menurut kalian, jika perang Iran dan Israel benar-benar terjadi secara terbuka, negara mana yang paling memungkinkan ikut terlibat lebih dahulu? Dan apakah konflik ini bisa berkembang menjadi perang yang jauh lebih besar? Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.